Oke, guys, welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Oke nih, sekarang gue lagi ada kedatangan tamu spesial ya, seorang rektor ternama di Bali. Satu selimut ini. Jadi buat yang penasaran kenapa bisa satu selimut, nanti akan Gara tanya-tanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa like, jangan lupa nyalakan tombol notification dan share ke semua sosial media kalian. Oke, sekarang kita sudah kedatangan rektor ya dari ITB. Wah, kalau ITB dengar kayak Institut Teknologi Bandung gitu ya. Ya, tapi bukan. Kalau di Bali itu ITB itu sekarang Institut Teknologi dan Bisnis. Institut Teknologi dan Bisnis. Ada kepanjangan nggak? Ada, Stikom Bali. Stikom Bali. ITB Stikom Bali. Oke ya, jadi kita kedatangan tamu jauh ya dari Provinsi Bali, dari Pulau Bali ya, datang ke Jakarta hanya untuk spesial di Gara tanya-tanya. Dan tadi sudah dibilang bahwa ITB Stikom Bali ini adalah salah satu kampus ya? Ya. Di Bali ya Pak ya? Bali yang bergerak di bidang ICT awalnya atau TIK. ICT kan Institut Information Communication and Technology, atau di Indonesia-nya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sekarang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis, berarti sekarang ada bisnisnya. Karena walau bagaimanapun bisnis dan IT ini sangat penting di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Wah, bener banget tuh. Jadi guys, buat teman-teman yang mau kuliah bisa langsung ke ITB Stikom Bali, karena nggak cuma kita bisa kuliahnya di kampus bagus, tapi juga bisa jalan-jalan sekalian ya Pak. Ya, betul. Oke, nah tapi karena kita keasikan ngobrol nih, kita belum perkenalan diri dulu nih Bapak. Ini adalah siapa ini Pak? Bapak Dadang Hermawan, Dr. Dadang Hermawan yang menjabat sebagai Rektor ITB Stikom Bali. Sudah berapa lama menjabat jadi Rektor ITB? Jadi dari awalnya kita kan berdiri tahun 2002. Awalnya namanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau SMIK Stikom Bali. Kemudian pada tahun 2018 kita mengajukan perubahan status atau peningkatan status dari sekolah tinggi menjadi institut. Nah, jadi tahun 2019 keluarlah izin Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Kemudian dari awal saya dengan beberapa teman di Bali dan di Surabaya merintis pendirian sekolah tinggi bidang IT ini yang dinamakan Stikom Bali. Dan kemudian sekarang menjadi ITB Stikom Bali. Jadi dari tahun 2002 sampai dengan saat ini saya masih memimpin, dan sekarang karena sudah institut namanya rektor, kalau sekolah tinggi namanya ketua gitu. Tapi sebetulnya sama saja, rektor, ketua, direktur itu sama. Cuma di Indonesia kan biasalah istilah itu harus dibeda-bedakan, tapi fungsinya sama gitu kan. Kalau boleh tahu kenapa bisa tercetus merintis bisnis sekolah tinggi nih pada awalnya? Ya, jadi gini kan, dari awal saya itu kan memang suka atau passion saya itu di bidang pendidikan. Jadi dulu tingkat 2 di S1 di Universitas Pajajaran sudah ngajar, sudah ngasih kursus. Malah barangkali satu-satunya kepala sekolah yang masih masih berstatus mahasiswa. Waktu itu kan masih boleh ngajar sebelum S1 kan. Sekarang aja ini harus S1 baru bisa jadi guru. Kalau dulu bisa lulusan SMA, bisa lulusan D1, D2 bisa jadi guru. Dan setelah itu baru masuk ke PNS, pegawai negeri, kemudian ditempatkan di Bali. Nah, pada saat di PNS itu tergugah lagi untuk mengajar. Nah, sehingga akhirnya mengajar dan kemudian keluarlah dari PNS di tahun 1996. Kemudian di lembaga pendidikan, kemudian pada tahun 2000 mendirikan yayasan dengan beberapa teman di Bali dan di Surabaya. Kemudian 2001 mengajukan izin sekolah tinggi di bidang komputer. Kemudian 2002 keluar izin sekolah tinggi di bidang komputer. Nah, kenapa? Pada saat itu kan di Bali ini belum ada perguruan tinggi tingkat S1 bidang komputer, bidang informatika yang ada, sehingga masyarakat Bali khususnya
Krama Bali yang baru lulus SMA atau SMK mau melanjutkan ke S1-nya itu selalu pergi ke luar Bali. Saya lihat ada ke Surabaya, ke Malang, ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta. Nah, atas dasar itulah maka kami berempat sepakat untuk mendirikan sekolah tinggi yang berlatar belakang IT atau di bidang IT, dan kami juga melihat masa depan bahwa IT ini pada saat itu sudah terbayang bahwa di masa depan akan menjadi booming, dan itu sudah menjadi kenyataan sekarang ini. Gitu. Bener banget ya, apalagi sekarang kan sudah banyak zaman startup gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kenapa dari sekolah tinggi tiba-tiba langsung ganti ke institut, dan kenapa memilih ITB? Karena kan ITB tuh udah identik dengan Institut Teknologi Bandung gitu. Apa enggak nanti brandingnya akan susah tuh ke depannya, karena orang-orang taunya ITB itu adalah Institut Teknologi Bandung, tapi sedangkan ini tuh adalah Institut Teknologi dan Bisnis. Ya, jadi gini, kita ini pertama kenapa dari sekolah tinggi menjadi institut? Karena di Bali ini atau kami ini perguruan tinggi kami ini ingin mengglobal ya, ingin berskala internasional. Nah, tetapi saya lihat di luar negeri itu tidak ada yang namanya sekolah tinggi ya. Yang ada itu adalah universitas, institut, politeknik ya. Paling-paling di beberapa negara ada namanya akademi. Sekolah tinggi apa itu katanya Pak? What is sekolah tinggi gitu kan gitu. Is college ya? No gitu ya. Jadi tidak dikenal sekolah tinggi. Oleh karena itu maka kita sepakat bahwa sekolah tinggi ini harus ditingkatkan statusnya menjadi institut. Nah, di Indonesia ini kan ada 6 macam jenis perguruan tinggi. Ada universitas, itu segala macam jurusan ada. Termasuk kedokteran. Ya, termasuk kedokteran, hukum. Pokoknya seabrek aja itu. Itu namanya berbagai program studi boleh. Nah, yang kedua yang lebih kecil lagi nama institut. Institutnya hanya beberapa, ya makanya di Cikom Bali itu adalah teknologi dan bisnis, itu beberapa. Berarti nggak boleh kedokteran? Ya, itu sampai nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi satu macam ilmu dia, sekolah tinggi ilmu komputer, jadi komputer saja. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, ekonomi saja. Sekolah tinggi bahasa asing, bahasa asing saja. Sekolah tinggi akuntansi saja, gitu kan. Nah, itu semua dari diploma sampai S1, S2, S3 bisa. Kemudian yang keempat adalah akademi. Nah, akademi ini hanya diploma 1 dan 2 dan 3 aja. Tidak boleh dia S1 gitu. Yang kelima adalah politeknik. Nah, politeknik ini boleh itu berbagai lagi nih. Tapi itu jurusan vokasi, diploma 1, 2, 3, 4 atau diploma S1 terapan atau sarjana terapan, kemudian S2 terapan dan dokter terapan. Di politeknik boleh itu vokasi. Kemudian yang keenam adalah yang paling baru akademi komunitas. Nah, jadi itu. Jadi kenapa jadi sekolah tinggi? Karena itu di luar negeri tidak mengenal itu. Padahal kita mau go internasional. Apalagi kami ada di Bali sehingga perlu semua siswa-siswanya berwawasan internasional tapi berbudaya lokal. Kemudian yang kedua, kenapa dari sekolah tinggi menjadi institut? Karena biar kita juga tidak hanya satu cabang ilmu saja, ya. Karena sekolah tinggi hanya komputer saja. Padahal di bidang lain bisnis ini sangat perlu, ya. Sangat perlu diperlukan oleh semua sektor kehidupan atau semua bidang kehidupan atau semua sektor yang ada. Misalnya bisnis perbankan, bisnis supermarket, bisnis termasuk sekarang bisnis digital, startup. Startup. Nah, sekarang ada di ITB Stikom Bali itu program S1 namanya bisnis digital, gelarnya keren, SBIS, sarjana bisnis. Nah, jadi bukan lagi sarjana ekonomi sekarang, sarjana bisnis, dan itu ya enak ya? Iya, di Bali hanya ada di Stikom Bali dulu. Ya, mungkin ada beberapa nanti yang mengikuti Stikom Bali membuka program studi bisnis digital. Tapi ini adalah program studi program studi yang kekinian, program studi yang menyesuaikan dengan kondisi milenial. Zaman milenial ya. Jadi ngapain cari lagi yang lain? Ini bisnis digital ini udah program studi yang untuk masa depan kalian. Mantap sekali. Nah, kenapa tadi pertanyaan berikutnya kenapa namanya ITB? Nggak takut susah branding? Jadi gini, jadi kan waktu itu kita mau menyingkat apakah IBT gitu kan, Institut Bisnis dan Teknologi, atau ITB. Nah, kita rundingan udah ITB aja biar juga numpang keren kan, nggak apa-apa. Bukan ITB toh. Numpang keren guys, numpang keren. Bukan ITB tapi kan ITB Stikom Bali gitu. Oh, jadi kan memang ITB itu disengaja ya? Disengaja untuk keren, biar numpang keren ke ITB yang beneran. ITB ya. Kebetulan saya adalah alumni ITB. Ya, jadi gara di ITB ya. Iya, aku ITB jadi aku agak sedikit terganggu gitu ya.
Aku nggak bilang gitu ya. Kan itu ada ITB Stikomers, mohon maaf Iya. Stikomers. Oke deh. Nah, ini itu pertanyaan dari aku ya. Ini kemarin sudah kita Insta Story nih, banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen Stikomers Bali nih gitu. Iya, Jadi iya. mahasiswa mungkin atau alumni atau mungkin juga masyarakat Bali ya khususnya Iya. gitu. Dari @hima_hebat. Boleh nggak sih alumni membuat penelitian dan bimbingan dengan salah satu dosen di kampus Stikom Bali, ITB Stikom Bali? Ya kalau mau penelitian mengapa tidak? Karena sekarang kan disarankan meneliti hal-hal yang bisa diimplementasikan. Jadi bukan meneliti kemudian jadi laporan kemudian disimpan di perpustakaan udah gitu lupa semuanya orang gitu kan. Jadi sekarang itu meneliti kemudian atur dibawa misalnya ke industri kira-kira bagaimana dimonetize lah gitu kan. Dimonetize kemudian dicari hakinya, patennya, kemudian kalau misalnya mungkin itu dibisniskan. Jadi sekarang penelitian itu saya mengharapkan dan saya selalu tekankan kepada dosen-dosen itu bahwa meneliti itu bukan untuk disimpan di perpustakaan menjadi barang yang yang disimpan saja, tidak ada kelanjutannya, tapi meneliti apalagi tadi alumni atau pihak lain ya siapapun yang bisa bekerja sama dengan ITB Stikom Bali silahkan, tidak ada masalah, apalagi itu penelitian yang bersifat aplikatif yang bisa dimonetize sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sangat terbuka sekali ya untuk silakan. bagi para alumni yang mau. Jangan kan mungkin alumni, mungkin mahasiswa juga boleh gitu ya. Iya, malah sekarang disarankan terbuka kan banget. ada kampus Merdeka kan. Iya. Jadi salah satu kegiatan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa meneliti bareng dengan dosennya selama 3 semester. Jadi nggak usah kuliah tuh. Jadi 3 semester meneliti bareng dengan dosennya, itu nanti dikonversi ke SKS menjadi 40 sampai dengan 50 SKS. Jadi sekarang lebih mudah juga ya. Iya. Orang mahasiswa diberikan banyak pilihan untuk betul. menempuh jalur kuliah, luar biasa nih ya. Selanjutnya ada dari @Trika Atnyani. Apa bisa mengajukan beasiswa dengan kartu KIP yang dimiliki, kartu Indonesia Pintar? Boleh. Jadi malah sekarang sedang dibuka, silakan segera masukkan. Kan sekarang ada 40 orang yang kami dijatah oleh Kemendikbud. ITB Stikom Bali itu dijatah 40 orang gitu, lewat LLDikti, dari Kemendikbud lewat LLDikti. Kemudian silakan melamar dulu semuanya. Nanti kami seleksi, keluarlah nanti 40 orang pemenang, termasuk yang sudah punya KIP. Malah yang sudah punya KIP memang salah satu persyaratan yang sudah punya KIP. Yang kedua adalah atau terdampak COVID-19. Dan yang ketiga memang dari awal sudah tidak mampu secara ekonomis, itu bisa mengajukan semua. Nanti kami pilih, keluarlah 40 orang yang akan mendapatkan tadi beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah itu udah nggak bayar lagi. Jadi ke Stikomnya dikasih dikasih bantuan dari pemerintah per semester, ke anaknya juga dikasih kalau nggak salah 600 sampai 700 ribu per bulan dikasih beasiswanya. Jadi silakan daftar. Yang KIP kuliah ada kip.kemendikbud.go.id. Mantap Jaya. Sudah go internasional. Buktinya apa? Sudah ada kerjasama dengan Help University. Jadi dari 6.000 Malaysia ya? Malaysia. Dari 6.000 mahasiswa itu sekarang ada mahasiswa yang 2 degree dengan Malaysia. Itu ada sekitar 170 orang yang sedang kuliah 2 degree ya. Kemudian baru sekarang ini di tahun 2020 ini kami juga membuka kerjasama dengan BINUS University, 2 degree sarjana komputer dan sarjana manajemen. Sarjana komputernya dari Stikom Bali, sarjana manajemennya dari BINUS University. Tapi kuliahnya hanya di Stikom Bali saja. Jadi nggak ke Jakarta ya? Tidak perlu ke BINUS. Selanjutnya ini nih, pertanyaan terakhir yang paling sering ditanyain. Ada beberapa orang, hampir pertanyaannya mirip-mirip ya. Mungkin ini yang paling dinanti-nanti. Nah sekarang ini kan era pandemi nih, kok nggak kedengeran ada keringanan biaya atau kemudian ada info diskon untuk pembayaran perkuliahan. Ini ada beberapa orang yang nanya hampir mirip kayak gini, cuma aku simpulkan seperti itulah. Ya ini bagus sih pertanyaannya. Jadi yang pertama dengan adanya COVID ini, kami kan memberikan bantuan pulsa kepada para mahasiswa. Sudah selesai. Kemudian sekarang ada semester antara nih. Semester antara ini sudah turun kira-kira 30% biayanya.
ya. Jadi dari tahun lalu semester antara katakanlah 175.000, sekarang hanya 125 atau 135, saya lupa. Jadi sudah turun dari 175 ke 125 atau 135. Jadi sudah ada penurunan. Nah, untuk semester depan ini sedang kita bahas. Kita kan mau masuk ke semester depan sekitar akhir September atau awal Oktober, ya. Kita akan bahas lagi, kira-kira adalah penurunan, tapi tidak tahu penurunannya berapa, ya, karena kita juga dosen-dosennya ternyata nggak mau turun tuh honornya gitu kan. Jadi gaji pegawai juga sama juga nggak mau turun. Serba salah juga ya. Tapi ada, nanti kita sedang diskusikan kira-kira berapa penurunan yang akan kita berikan. Tapi khusus untuk mahasiswa baru ya tidak ada penurunan. Dan kemudian kalaupun ada misalnya tadi yang mengajukan KIP, silahkan, kita punya jatah 40 orang bisa mengajukan. Dan juga ya dari pemerintah juga sudah ada tuh, ada untuk semester 3, semester 5, semester 7 ya, tapi memang jatahnya terbatas sekali, hanya puluhan orang tiap semester. Jadi sudah ada bantuan juga. Nah, dari kampus sendiri juga sedang kita pertimbangkan bantuan yang akan kita berikan di semester nanti. Oke, jadi sudah terjawab ya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh netizen Bali, entah itu mahasiswa atau juga mungkin alumni atau mungkin anaknya alumni gitu ya. Jadi sudah dapat langsung jawaban dari Bapak Rektor. Nah, untuk info selanjutnya nih bisa dilihat di mana nih, Pak? Jadi gini, semua sivitas akademika ITB Istiqomah Bali itu baik dosen, pegawai maupun mahasiswanya itu harus mensubscribe atau mengikuti media sosial ITB Istiqomah Bali. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di FB, Facebook. Nah, Facebook. Instagram pun kan macam-macam, ada bagian akademiknya, ada bagian kemahasiswaannya, ada bagian Istiqomah sendiri ada gitu kan. UKM-nya juga banyak. Jadi kalau Anda subscribe atau follow semua, maka itu akan mendapatkan nanti informasi-informasi yang tadi saya sebutkan itu. Ditunggu saja dan tetap harus mantengin media sosialnya Istiqomah Bali plus gara-gara. Oke. Oke guys, mantap sekali. Begitu aja kita gara tanya-tanya with Rektor Istiqomah Bali, with Rektor ITB Istiqomah Bali ya gitu. Buat yang bertanya-tanya, kenapa sih bisa kenal kita Pak Dadang? Kenapa, coba mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Dadang Hermawan? Ya kan sudah bisa diduga lah kalau saya. Jadi guys, dari lokasi aja udah bisa ketahuan ya, kita lebih intim lah, lebih deep gitu ya, lebih dalam, karena Bapak Dadang Hermawan ini adalah bokap gue. Jadi Pak Dadang ini adalah bapak kandung aku ya. Jadi jangan lupa pantengin info-infonya di ITB Istiqomah Bali. Mudah-mudahan doain juga bisa ya, karir saya juga bisa mengikuti beliau. Aduh, jadi belibet nih, jadi grogi nih. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, share, dan nyalakan notification-nya. Sampai jumpa di Gara Tanya-Tanya berikutnya. Bye-bye!